Shalom. Ya, karena tiba waktunya kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Saya ucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus untuk kita semua yang sudah hadir dan yang sementara dalam perjalanan dan yang mengikuti secara online dan secara tunda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita muliakan nama Tuhan, kita angkat pujian Jagalah Aku dari buku 323 merah. Saudara kita semuanya bangkit berdiri. Janganlah tinggalkan aku, perhatikanlah seruanku dan dengarkanlah doaku. Peliharalah seperti biji matamu, sembunyikanlah aku, Yesus, dalam naungan sayap-Mu. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku, ya Yesusku. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku, ya Yesusku. Haleluya Tuhan Yesus, benar Tuhan. Cukup kasih setia-Mu Tuhan yang kami rasakan di dalam hidup kami Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh merasakan ketenangan, kedamaian ketika kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dengan itu Tuhan, lingkupi hati kami Tuhan selalu oleh firman-Mu yang benar dan suci, sehingga kami juga Tuhan dipimpin dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, sehingga kami juga Tuhan memandang wajah-Mu Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan lewat firman-Mu dan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah hati kami juga selalu Tuhan berada dalam naungan kasih setia-Mu Tuhan, sehingga kami juga memberi pengharapan dalam hidup kami bahwa masa depan kami, kehidupan kami berada di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami hingga hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada sore hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya Tuhan yang mengurapi ibadah ini Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu Tuhan melingkupi hati, pikiran kami dan ruangan ini Tuhan, sehingga kami datang memuliakan dengan segenap hati kami Tuhan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga Tuhan kami serahkan segala ibadah ini Tuhan lewat pelayan-Mu yang mengambil pelayanan dalam ibadah ini. Biarlah Engkau yang mengurapi kami semua imam-imam, sehingga kami juga memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Bapa. Sucian kami dengan darah-Mu, dan segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang tidak senang akan jalan ibadah ini Tuhan, kami anjurkan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang berhadirat di tengah ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Silakan kembali.
Kita naikkan pujian selanjutnya, Allah itu baik, dari buku 328 merah. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. puji bagi Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu tercurah dalam hidup kita. Dengan itu, marilah kita pandang Tuhan senantiasa di dalam setiap langkah hidup kita, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tapi tepat pada waktu yang kita perlukan. Kita angkat pujian selanjutnya, Kalau Bunyi Sangkakala. Sedang kita bangkit berdiri. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil Tuhan, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Baca yang kedua. Pada hari yang mulia itu semua saling berteman di dalam tempat yang berbahagia oleh kecintaan Yesus dan anugerah Allah. Kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Ya, silakan kembali. Alangkah indahnya ketika hari kedatangan Tuhan, kita tetap didapati oleh Tuhan dengan kesetiaan kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Dengan itu, marilah kita tekun untuk selalu dekat kepada Tuhan lewat ibadah, lewat pergumulan, lewat kehidupan sehari-hari, dan lewat kedekatan kita bersama dengan Tuhan Kristus. Lewat apapun itu, kita andalkan Tuhan, kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan tercurah atas hidup kita semua. Kita naikkan pujian selanjutnya, Ku Pergi, dari buku 14 Biru. Dunia lalulah segera dengan keindahannya, dirusakkan
Baca yang kedua. Bumi akan bergempa, air laut bergelora, dan semua keadaan nanti berubah. Orang yang tak percaya, dia lari sini sana, tapi saya boleh masuk ke surga. Baca yang ketiga. Dengan sekejap mata, sangkakala bunyilah, yang mati dalam Yesus pun bangkitlah. Kita yang masih hidup diubahkan sekejap, bertemu Tuhanku di awan-awan. Ku pergi. Ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah, orang salehai semua, kapan kesusahan datang ku pergi. Ya, puji bagi Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk kita siapkan hati kita, biarlah kita memberi hati kita yang baik untuk disiramin oleh firman-Nya, sehingga kita bertumbuh dalam Tuhan untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali di awan-awan bermain. Kita angkat pujian Suara Hal Kedatangan Tuhan kembali dari buku 200 Psalm. Ku dengar suara tentang kedatangannya kembali. Berita dunia semakin terdengar ngeri. Gempa lain bisa terjadi, ataupun perang lagi, tapi buat anak Tuhan semua berarti. Jika ku dengar tanda zaman dan tanda peperangan, kedatangannya kembali sudah dekat sekali. Baca yang kedua. Suara gemersik daun Sedang kita semua bangkit berdiri. pohon ara ku dengar. Jika Tuhan memulihkan Yerusalem, ku dengar suara dari surga bagaikan angin kuat. Jika atas manusia roh dituangkan,
Kita tunda malam, kita mau berdoa. Benar Tuhan, kami yang hidup di zaman akhir, saat-saat kedatangan Tuhan sudah dekat. Kami bisa menjadi saksi mata atas kedatangan Tuhan yang kedua kali, di mana yang mati dalam Tuhan akan lebih dulu dibangkitkan, dan yang hidup, yang percaya dan setia padamu akan diubahkan dalam sekejap mata. Demikianlah kami menyongsong Tuhan bersama-sama di awan-awan permai. Karena itu biarlah di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu, Engkau tetap setia mengasihi kami, dan kami pun akan setia kepada Tuhan. Di tengah pandemi ini, Tuhan akan nyatakan perlindungan bagi kami saat kami beribadah, karena ibadah itu memberi kepada kami makanan, roti, minuman, air juga untuk diminum. Begitu juga untuk memberi kepada kami kesehatan dan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah kami, dari rumah tangga kami, termasuk COVID-19 akan dijauhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang mengikuti secara online juga, baik tunda dan langsung, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab hari ini, dan bagi yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat mengikuti. Kita adalah dalam ibadah pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab kita sudah memasuki kitab Wahyu, ya, Wahyu pasal yang ke-6, dan kita akan melanjutkan dari Wahyu pasal yang ke-6 ini mengenai gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi yang dahsyat dari Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12 sampai 17 yang membuat perubahan tata surya, dan semua berubah ketika terjadi gempa bumi. Jadi ini sebenarnya bukan hanya gempa bumi, juga gempa langit. Gempa di mana? Di langit. Sebab matahari berubah, ya, menjadi gelap, bulan menjadi darah, bintang-bintang berjatuhan dari langit dan jatuhnya ke bumi. Mana lebih besar bintang daripada bumi kira-kira? Hah? Yang sudah pernah belajar ilmu bumi, ilmu fisika, kalau saya nggak salah banyak bintang yang lebih besar daripada bumi, ya. Kalau jatuh dari dari langit ke bumi, manusia dari bumi bagaimana kira-kira? Bumi pun akan goncang gancing, ya. Satu jatuh lagi. Akhirnya manusia dalam ketakutan dan mencari persembunyian, ya, terhadap murka Yesus anak domba Allah. Ya, mari. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ya, bulan, ya, berubah menjadi merah seperti darah, dan bumi, ya, bumi, ya, matahari, ya, kemudian
menjadi gelap. Ya, ulangi dulu, coba. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Jadi matahari jadi apa? Gelap. Seperti apa gelapnya? Karung rambut, seperti rambut saudara itu. Rambut saudara putih atau hitam? Hitam ya. Matahari yang bersinar berubah jadi hitam. Hitam. Ya, Tuhan buat perubahan lewat gempa. Dalam arti matahari tidak bersinar lagi. Tidak bersinar, gelap. Dengan sendirinya dunia jadi apa? Gelap. Gelap seperti malam. Bulan pun jadi darah, ya, berubah menjadi darah. Dengan sendirinya siang malam menjadi gelap. Ya, terus perhatikan. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Ya, bintang-bintang berjatuhan bagaikan buah ara yang mentah ketika ditiup oleh angin, berjatuhan. Mentah, buah ara itu berjatuh. Begitulah bintang-bintang nanti berjatuhan ke bumi. Ya, terus. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ya, kemudian langit makin menciut. Menyusut itu menciut, makin kecil. Bagaikan apa? Ya, maka menyusutlah langit bagai gulungan kitab yang digulung. Ya, seperti gulungan kitab. Ya, gulungan kitab itu ya kecil dulu ya, paling segini gulungan kitab ya, digulung. Kalau seperti teks proklamasi ya kan. Nah, udah itu selesai digulung lagi. Ya, nanti 17 Agustus buka lagi. Ya, kira-kira begitulah gulungan kitab itu. Ya, langit pun nanti digulung seperti itu. Ya, dari kutub utara, kutub selatan ya. Nanti digulung semua ya. Digulung langit, digulung makin mengecil. Walaupun itu besar, Allah yang menggulung, Dia yang menciptakan, Dia berkuasa menggulung langit menjadi seperti gulungan kitab. Terus, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Siapakah yang dapat bertahan? Ya, ini satu pertanyaan ketika terjadi pembukaan meterai yang ke-6. Ya, matahari digulung, langit digulung bagai kegulungan kitab, matahari berubah gelap, bulan menjadi apa? Darah. Ya, ini perubahan yang akan terjadi ke depan jika Tuhan izinkan kita masih hidup sampai Tuhan datang. Karena kita ini hidup pada zaman akhir, maka kitalah nanti menjadi saksi mata kegenapan firman Tuhan. Ya, kita menjadi saksi mata firman Tuhan akan digenapi. Ya, jadi mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri supaya kita luput selamat ketika hukuman itu datang. Ya, ketika hukuman datang.
Yang punya istri, suami memikirkan keselamatan istrinya. Yang punya anak memikirkan keselamatan anak-anaknya. Yang punya suami begitu, yang punya istri begitu, ya, supaya jangan ada yang binasa, supaya semua selamat dan jangan terlambat. Ya, jangan terlambat. Ya, Ipan kemarin bercerita bagaimana kalau orang sudah neraka semua menyesal. Kalau sudah neraka semua menyesal. Kenapa saya dulu tidak mau percaya? Ya, kenapa dulu saya tidak mau beribadah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kenapa dulu saya kerjanya terlambat saja dalam segala hal terlambat? Ya, ingatlah istri Lot. Ya, akhirnya binasa. Berlambat-lambat ya. Berlambat-lambat. Ya, jadi jangan mau berlambat-lambat dalam hal apapun. Ya, selalu usahakan ya tercepat. Terdahulu. Ya. Beribadah pun begitu, jangan diusahakan paling belakang. Jangan. Tapi kalau bisa terdahulu. Ya. Karena Tuhan datang ya tidak berlambat-lambat. Ya, Dia akan datang tepat waktunya. Nah, Saudara, jadi ketika terjadi pembukaan meterai yang ke-6 ini, meterai yang ke-6 ada 7 meterai, tapi ini yang ke-6 telah membuat berubah semua tata surya, ya. Langit menyusut, bulan menjadi darah, bintang-bintang berguguran, ya. Kemudian gunung-gunung bergeser dari tempatnya, pulau-pulau pun bergeser dari tempatnya, raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang yang berkuasa, hamba atau orang merdeka, bersembunyi di dalam goa-goa dan celah-celah batu untuk mendapatkan perlindungan. Ya, mencari perlindungan. Semua orang tinggalkan rumahnya, tinggalkan tempat di mana dia tinggal, mencari perlindungan. Ya, ada gua masuk ke gua, ada gorong-gorong masuk ke gorong-gorong. Pokoknya ya semua mencari perlindungan. Ya, nah kita ini hanya aman dalam lindungan Tuhan. Ya, aman dalam lindungan Tuhan. Jadi yang melindungi kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, makanya Rut berkata, kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Ya, Rut berkata begitu kapan? Di waktu malam. Di waktu malam. Dia berkata kepada Boas, kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Itu nubuatan. Ya, nubuatan. Rut itu gambaran gereja Tuhan, sidang mempelainya Tuhan. Ya, Boas itu gambaran Kristus mempelai pria surga, ya, yang akan melindungi mempelai wanitanya. Ya, sidang gerejanya, dia akan lindungi. Ya, kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Dalam Rut pasal 3 ayat 10 coba. Ya, kitab Rut pasal 3 ayat yang ke 10. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku,
Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Ya, coba ayatnya. Ya, kembangkanlah sayapmu melindungi aku, karena engkaulah kaum yang wajib menebus. Ayat berapa itu? 9. Ayat berapa? 9. 9. Ya, perhatikan. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Ya, kembangkanlah sayapmu. Ya, kembangkanlah sayapmu melindungi hamba-Mu ini. Ya, jadi ini permohonan Rut. Ya, ini gambaran gereja Tuhan. Rut ini bangsa kafir. Ya, Boas itu adalah penebus. Ya, gambaran Kristus penebus bangsa kafir. Ya, kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Ya, jadi ketika datang hukuman, ya, ketika datang malapetaka, apa yang kita katakan? Apa yang kita katakan kepada Tuhan Yesus? Kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Amin. Coba dulu bilang. Amin. Kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Nanti Tuhan akan mengembangkan sayapnya. Sayap perlindungan. Sehingga nanti kita merasa aman. Ya, seperti firman Tuhan mengatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu, ya, dan 10.000 di sebelah kanan, itu tidak menimpa. Ya, karena Tuhan sudah kau buat tempat perteduhanmu, tempat perlindungan. Ya, jadi Tuhan itu akan cermat menjaga kita, melindungi kita. Ya, biji matanya, gerejanya, mempelai wanitanya, dia akan lindungi dengan sempurna. Sehingga kita dapat berkata, aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Termasuk dari COVID ini, Tuhan akan melindungi kita asal setia beribadah. Amin. Asal setia beribadah. Itu janji Tuhan. Roti makanan diberkati, air minuman diberkati, penyakit dijauhkan. Ya, dijauhkan. Ya, jadi jangan takut datang beribadah. Ya, ibadah bukanlah tempat penularan penyakit, tapi tempat kita beribadah supaya penyakit dijauhkan. Amin. Supaya penyakit dijauhkan. Nah, ini pergumulan ya, gembala ya, bergumul, berdoa, ambil waktu puasa ya. Nah, jemaat mungkin puasa dua minggu sekali ya. Kalau gembala ya setiap minggu puasa ya, ambil waktu puasa ya, 24 jam. Untuk apa? Supaya jemaat itu mendapat perlindungan yang sempurna. Sehingga kita merasa aman, tenang. Ya, tenang. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, ya kita merasa aman. Ya, merasa aman. Dan rasa aman itu sudah lebih daripada apapun namanya. Ya, jadi akan terjadi perubahan. Ya, perubahan. Bumi pun berubah semua. Mari sedikit-sedikit. Kitab Yesaya, mari. Kitab Nabi Yesaya, ya, pasalnya yang ke
kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-24. Boleh? Ayatnya yang pertama. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Ya, dibalik. Yang bawah, yang paling bawah sekarang ditaruh dia di atas. Yang atas ini dibikin di mana? Di bawah, diadu-adu. Bumi itu, ya, permukaan bumi ditunggang balikan oleh Tuhan. Ayat yang ke-3. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Ya, akan dicara sampai habis. Sampai apa? Habis. Tuhan yang mengucapkan, perhatikan. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Ya, langit dan bumi merana bersama. Ya, ingat sekali lagi, kita hidup pada zaman akhir. Kita bisa menjadi saksi mata apa-apa yang dinubuatkan dalam Alkitab. Jadi jangan bermain-main lagi sekarang ini. Ya, Alkitab mengatakan pergunakanlah waktu yang ada. Jangan disia-siakan. Saat ibadah. Ya, saat bekerja dengan baik, tapi waktu ibadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau punya pasangan, dibawa pasangannya. Kalau punya anak, dibawa anaknya. Kalau tidak bisa, ikuti secara online, ya. Nah, ya begitu kan. Jangan ada yang tertinggal. Seperti Nuh sekeluarga selamat. Nuh selamat, istrinya selamat, 3 anaknya selamat, 3 mantunya selamat. Itu namanya berhasil. Jadi yang disebut berhasil itu bukan uangnya banyak. Ya, ilmunya tinggi, hartanya banyak, pangkatnya tinggi, bukan. Apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia, tapi ia sendiri kehilangan nyawanya? Dan apakah yang akan diberikan sebagai ganti nyawanya? Nyawa manusia itu berharga, tidak bisa ditukar dengan apapun. Dengan ilmukah, dengan uangkah, saudara ganti? Tidak bisa. Ya, itu sebabnya kita pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Pergunakanlah waktu yang ada sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Ya, jadi kalau mungkin beberapa tahun lalu kita sia-siakan waktu. Ini sekarang jangan. Ini masa pandemi ini sudah saudara tahu. Ya, ini mendahului kedatangan Tuhan, didahului dengan penyakit demam, penyakit menular yang disebut corona. Ini terjadi secara global di seluruh dunia. Peringatan bahwa Tuhan akan datang kembali, dan kita harus mempersiapkan diri. Jangan lengah, ya, jangan lengah. Sekuat-kuatnya, sekuat tenaga saudara, usahakan mengasihi Tuhan. Dengan saudara datang beribadah, lakukan firman Tuhan. Tuhan melihat jerih payahmu, usahamu, ya, untuk mendapat keselamatan. Ya, mungkin berlelah-lelah, mungkin capek, ya, mungkin pengorbanan, cara pengorbanan waktu, ya, tapi itulah namanya, ya, pengorbanan untuk mendapatkan perlindungan. Sampai nanti saudara yakin tanpa ada sedikit keraguan-raguan, saya pasti dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Karena saudara sudah berusaha sekuat tenaga. Lihat aja orang yang basa-basi ikut Tuhan, dia sendiri nggak selamat, ya nggak yakin dia selamat.
Ya, dia sendiri nggak yakin dia selamat. Kalau nanti hukuman datang, nggak yakin. Ya, yakin itu datang dari kesungguhan kita mengasihi Tuhan. Ya, makin berat perjuangan, makin bersungguh-sungguh, tapi nanti akan dimantapkan dalam hati kita ada perlindungan dari itu Tuhan. Ada perlindungan. Yakin. Ya, coba ayat tak asing lagi, coba ya. Mazmur 91 itu, ayo. Ya. Coba. Ini ayat favorit dan tidak boleh dilupakan. Ya, boleh ayat 1 mulai. Dalam lindungan Allah. Ya, Orang yang dalam lindungan Tuhan, sampai ketemu dulu semua, termasuk saya. Ya, perhatikan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Allahku yang kupercaya. Allah dapat dipercaya sebagai tempat perlindungan. Amin. Tuhan melindungi dengan sempurna. Ya, terus perhatikan. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini sekarang corona, ya. Apa? Corona. Penyakit apa? Menular. Corona menular enggak kira-kira? Hah? Menular enggak corona? Karena menularlah manusia jaga jarak. Pakai apa lagi? Masker. Kemana-mana jaga jarak. Pakai masker, ya itu memang ya ada namanya usaha, ya perlindungan. Ya, terus perhatikan. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Walau 1000 dan 10.000. Jadi berapa itu? 11.000. Itu tidak menimpamu. Amin. Itu tidak menimpamu. Terus Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. ya, tidak diizinkan masuk rumah. Amin. Nah, rumah kita pun dijaga oleh Tuhan. Ya. Amin. Jadi rumah kita dijaga dari penyakit menular. Ya, kasih tahu sebelahmu itu rumahmu dijaga oleh Tuhan. Iyalah. Ya kan? Dari penyakit apa? Menular. Yang perlu beribadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Bukan uang. Ya, bukan uang segala-galanya. Ibadah segala-galanya. Ya, ada yang mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena di dalamnya ada janji Tuhan. Ya, janji perlindungan, janji umur panjang, ya, janji roti makanan diberkati, air minuman diberkati. Itu janji-janji Tuhan. Ya, jadi dengan kita beribadah sebenarnya kita sudah mendapatkan janji Tuhan, pemeliharaan dan perlindungan. Ya, pemeliharaan dan perlindungan. Ya. Segala kebutuhan kita Tuhan yang akan mencukupi dan melindungi kita dari segala mara bahaya, supaya kita tenang, ya, tidur tenang, bekerja tenang,
berjalan tenang, rasa tenang, aman dan tentram. Dimanapun rasakan tenang, tentram. Kenapa? Saudara beribadah kepada Tuhan. Ya, beribadah. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Coba ya, ayat terakhir saja. 1 Timotius pasal berapa? 4 ayat berapa tuh? Ayo. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Baca sama-sama ini pelan-pelan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Baik untuk sekarang dan hari esok. Amin. Baik untuk sekarang dan hari esok. Ibadah berguna dalam segala hal. Bukan uang. Uang perlu tapi bukan segala hal. Ya. Bukan segala hal uang. Ya, uang memang perlu. Saudara beli bensin pakai apa? Nah, nggak bisa saudara ke tukang bensin. Saya tadi sudah kebaktian, mohon gratis. Ya, kan ini punyanya Tuhan. Sudah ibadah, jadi saya gratis. Ya enggak lah. Ya, ya bensin harus dibeli, ya kan? Tapi pakai uang. Nah, Tuhan nanti berkati pekerjaanmu, usahamu sehingga ada uang untuk membeli bensin, membeli beras. Ya ke toko beras juga nggak bisa. Saya tadi udah kebaktian, saya kasih beras. Ya nggak bisa lah. Ya tetap harus pakai uang. Ke tukang gas juga begitu, ya kan? Nah, jadi kebutuhan manusia banyak, ya, yang bisa dibeli dengan apa? Uang. Tapi bukan uang segala-galanya, ibadah segala-galanya. Ya, kalau orang sudah beribadah, ya ada modalnya beribadah, ya pasti ada ketenangan, kedamaian. Ya, katakanlah saudara sekarang ada perjuangan, ada pergumulan yang mungkin saudara tidak bisa selesai. Ya, mungkin sudah berlarut-larut, ya lama masalah itu belum selesai. Tapi ketika saudara sekarang beribadah, dengar firman ini, maka Tuhan akan menolong saudara karena ibadah berguna dalam segala hal. Tuhan akan menyelesaikan. Pegang janji Tuhan. Pasti Tuhan menyelesaikan. Ya, pasti Tuhan menyelesaikan. Tuhan nanti menguraikan. Kalau dia kusut, benang kusut, Tuhan nanti menguraikan. Ya, pernah kan raja siapa yang kusut hidupnya? Raja Belsasar. Raja siapa? Belsasar. Kusut kerajaannya. Kalau rajanya, kepala keluarganya sudah kusut, berarti rakyatnya juga kusut. Seperti benang layang-layang kusut tuh. Ya, tapi dia panggil Daniel. Daniel dipanggil, dia berkata, engkau bisa menguraikan kekusutan. Bukan saya, tapi Tuhan bisa menguraikan kekusutan. Ya, kalau lagi kusut, Tuhan mau uraikan sekarang. Ya, Tuhan mau uraikan. Biasanya menguraikan benang kusut dengan tangan. Nah, dengan tangan. Nah, nanti mulai ditarik sana, tarik sini, akhirnya bisa. Semua kekusutan akhirnya nanti menjadi benang yang bisa ditenun kembali menjadi pakaian. Ingatlah pakaian Yusuf yang berwarna-warni, ya kan? Pakaian yang maha indah, pakaian Yusuf. Dari mana? Dari benang, benang kehidupan, ya, yang berwarna-warni, ya, bisa kembali. Mungkin hidupmu sekarang lagi kusut. Ya, pekerjaanmu lagi kusut, masa depanmu kusut.
Ya, seperti benang. Tuhan bisa menguraikan sehingga menjadi benang yang indah, kemudian dijalin, ditenun menjadi pakaian yang maha indah. Saudara melihat nanti, iya ya, akhirnya indah semua. Amin. Tuhan memang buat semua indah pada waktunya. Daniel akhirnya menguraikan kekusutan dari kerajaan Raja Belsasar, diuraikan sama Daniel, ya, dengan hikmat. Begitu juga Tuhan bisa menguraikan segala kekusutan dalam hidup kita. Ya, saya tidak tahu, mungkin hidup saudara banyak yang kusut. Mari, Tuhan mau uraikan semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Suara hal kedatangan. Ya, pelayan berjam suci bisa tampil ke depan. Ya. Silakan nyanyi. Suara hal kedatangan. Ku dengar Suara tentang kedatangannya. Silakan, bisa dibagikan. kembali Berita dunia semakin terdengar ngeri, kepala bisa terjadi ataupun perang lagi, tapi buat anak Tuhan semua berarti. jika ku dengar tanda zaman dan tentang peperangan, kedatangannya kembali sudah dekat sekali. Suara Gemersik daun pohon ara ku dengar, jika Tuhan memulihkan Yerusalem. Amin. Ku dengar suara dari surga bagaikan angin kuat, jika atas manusia roh dituangkan, jika di mana-mana timbul kegerakan hujan akhir, ku tahu waktu sudah dekat, Tuhan datang kembali. Kita berdiri. ku mendengar suara Datangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku. Kita angkat tubuh semakin
mendengar suara hal kedatangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku. Semakin terengah tiba hari itu, terdengar suara membawa lelaki datang. Di tengah malam yang gelap akan terdengar suara song-songlah mempelai laki-laki datang. Behold, behold, the bridegroom is coming. Yesus akan datang kembali. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa, dan kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Mari angkat hatimu sejenak. Haleluya, sembah Dia. Bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar, yang memberikan kepada kita janji-janji yang manis, janji-janji yang indah, membuat kita tenang dan damai. Tenang dan damai di tengah dunia yang sedang mengalami krisis, mengalami masalah, mengalami banyak pencobaan. Tapi kita akan merasa tenang di dalam naungan sayapnya Tuhan. Rasa damai di tengah dunia yang bergejolak, kita tetap tenang dan damai. Berjalan merasa damai, di rumah berbaring merasa tenang, karena Tuhanlah penjaga kita yang menaungi kita siang dan malam. Dia menaungi kita dengan sayap perlindungannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada hal-hal yang mau didoakan, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Dimanapun saudara berada, saya akan berdoa buat saudara. Hamba berdoa buat anak-anakmu, dimanapun mereka mengikuti ibadah ini, baik tunda dan langsung. Mohon belas kasih kemurahan-Mu, ampuni kekurangan kelemahan kami, dosa-dosa kami, pandangan kami, perbuatan kami, basuh oleh darah-Mu. Hamba berdoa Tuhan, tumpangkan tangan-Mu, jamah mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bukakan pintu bagi mereka yang menghadapi pintu-pintu yang tertutup, baik usaha pekerjaan mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan memberkati engkau. Tuhan membuka jalan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita jalankan persembahan sekali. Allah itu baik, ya. Allah itu baik. Nomor 328. Buku merah. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara, ya. Dan Tuhan akan memberkati, membalas berlipat kali ganda. Sebagai waktu jemaat Sabtu jam 6 ibadah online remaja muda. Minggu jam 5 ya. Oh jam 5 ya. Jam 5 Sabtu ya. Ya, ibadah online remaja muda. Minggu kita kumpul di sini jam 7.30. Ibadah pertama, ibadah kedua di Permata 10.30. Hari Selasa depan kita doa puasa. Rabu kita kembali ibadah PA, ya. Masih ada tambahan? Ya, kita doakan ya opu kembar yang masih sakit, ya, dan mungkin yang lain juga masih ada yang sakit. Kita doakan. Kita pakai berdiri. Haleluya. Haleluya. Bagi yang sakit dimanapun saudara berada, angkatlah tangan kananmu, taruhkan tangan kirimu pada penyakit. Di mana ada sakit penyakit, Tuhan berkata, mintalah kepadamu akan diberi. Oleh bilur-bilurnya penyakit disembuhkan, dan disampaikannya firman-Nya, diluputkannya mereka dari liang kubur, dan doa orang benar besar kuasanya. Kami berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan, dimanapun mereka berada mengikuti ibadah ini. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan mujizat, yang berlobang paku bilur-bilur-Mu itulah menyembuhkan segala penyakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Roh Kudus memberi kekuatan padamu. Jadilah engkau kuat dan sembuh oleh kuasa dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan turun tangan. Berkati anak-anakmu, usaha pekerjaan mereka. Juga kami berdoa buat masyarakat di mana kami tinggal dan berbakti di sini. Tuhan berkati Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat kami yang baik, Pak
Wali Kota Bandung dengan wakilnya, Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil dengan Pak U, juga Bapak Presiden Joko Widodo dengan Pak Ma'ruf Amin. Tuhan berkati juga seluruh stakeholder di negara, MPR, DPR, sampai DPD tingkat 2. Engkau berkati DPD tingkat 1, TNI Polri, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, makasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat